Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Fitria dengan NIM belakang 14 dari kelas 5B Akuntansi. Dalam tugas mata kuliah bisnis digital kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis dari teori bisnis digital dan intelijensi digital. Selanjutnya, akan ada video pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Masrul Huda SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Analisis kasus intelijen digital dalam demokrasi. Pada kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah dinilai gagal menjawab kebutuhan rakyat. Saat daya beli menurun dan lapangan kerja sulit, perhatian justru teralihkan pada isu yang tidak menyentuh masalah utama. Bahkan Dewan lebih sibuk membicarakan tunjangan. Tragedi 9 korban jiwa akibat gas air mata, termasuk di kampus, makin memperburuk citra aparat. Identitas perusuh yang tidak jelas juga menimbulkan krisis kepercayaan publik. Akar persoalan bukan sekedar kerusuhan, tapi kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat. Solusinya adalah reformasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta aparat yang menjunjung nilai kemanusiaan. Dalam Islam, pemimpin wajib adil dan amanah. Kebijakan yang menelantarkan rakyat bertentangan dengan prinsip maslahah. Pemimpin sejati harus memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kasus kedua, yaitu kasus pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi. Dari anggaran 9,3 triliun, di mana harga per unit ditetapkan 6 juta rupiah, padahal harga di pasaran hanya sekitar 1,5 sampai 2,8 juta. Selisih besar ini memunculkan kecurigaan markup. Parahnya, kualitas laptop juga rendah. Sering lambat, mudah rusak, dan sulit dipakai, apalagi di daerah 3T, tertinggi, terdepan, dan terluar yang internetnya terbatas. Akibatnya, negara rugi hampir 2 triliun rupiah, dan beberapa pejabat serta pihak swasta sudah jadi tersangka. Kasus ini membuktikan bahwa pengadaan pemerintah masih rawan korupsi. Lemahnya pengawasan dan tujuan digitalisasi pendidikan akhirnya gagal tercapai. Dalam Islam, praktik korupsi dan markup adalah gulul atau penggelapan harta publik. Setiap rupiah dari dana negara adalah amanah rakyat yang seharusnya dipakai untuk kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi. Kasus ketiga yaitu kasus Ferry Irwandi dan dinamika politik, di mana kasus ini memperlihatkan tarik-menarik antara otoritas militer dan sipil. Ketika TNI mengumumkan dugaan pidana sipil, publik mempertanyakan legitimasi hukum, karena seharusnya itu ranah kepolisian. Hal ini memunculkan spekulasi politik dan keraguan pada netralitas aparat. Perdebatan di media sosial makin memperkeruh keadaan. Tuduhan adanya buzzer, makar, hingga serangan pribadi justru mengaburkan inti persoalan dan bisa memicu konflik horizontal. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbayayudi juga menambah sorotan. Pernyataan awal Purbaya yang dinilai meremehkan aspirasi rakyat menimbulkan keraguan akan hadirnya kebijakan pro-rakyat. Semua dinamika ini menunjukkan lemahnya kepercayaan publik pada pemerintah dan aparat. Karena itu, transparansi dan profesionalisme mutlak dijaga, sementara masyarakat perlu lebih dewasa dalam respon isu politik. Dalam Islam, pentingnya tabayyun atau klarifikasi sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi menjadi kunci agar umat terhindar dari fitnah yang merusak ukhuwah dan mengaburkan keadilan. Kasus keempat terkait isu keterlibatan TNI dan opini publik. Pernyataan Gatot soal keterlibatan TNI dalam kerusuhan menimbulkan kekhawatiran adanya upaya membentuk opini publik untuk merusak citra militer. Padahal, TNI memegang peran vital dalam menjaga keamanan negara. Jika narasi negatif terus berkembang, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Isu darurat militer yang beredar di media sosial menunjukkan bagaimana narasi politik dipakai untuk menimbulkan ketakutan. Kondisi ini rawan dimanfaatkan kelompok tertentu demi kepentingan politik, apalagi masyarakat yang mudah terpengaruh informasi salah. Keterlibatan intelijen seperti BAIS pun memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan lembaga negara. Tanpa transparansi, isu ini justru memperburuk hubungan rakyat dan militer. Karena itu, Gatot menekankan pentingnya soliditas TNI dan rakyat. Solusinya yaitu dengan transparansi informasi, komunikasi yang jelas, peningkatan pemahaman politik masyarakat, dan kerjasama semua pihak demi menjaga persatuan bangsa. Di mana dalam Islam, menjaga persatuan umat adalah ajaran yang utama. Perpecahan akibat provokasi dilarang karena umat diperintahkan untuk menjaga ukhuwah dan tidak terhasut oleh fitnah. Kasus selanjutnya membicarakan terkait konsep negara dan pemerintah.
di mana menekankan pentingnya membedakan negara dan pemerintah, yang selama ini keduanya sering disamakan sehingga kekayaan negara dianggap milik pemerintah. Karena itu, dibutuhkan reformasi konstitusi agar hubungan keduanya jelas dan berpihak pada rakyat. Masalah pengelolaan aset juga menjadi sorotan. Tanah rakyat sering dialihkan ke pihak lain padahal kebijakan seharusnya melindungi petani. Tanpa keberpihakan nyata, keadilan sosial hanyalah jadi slogan. Pidato juga menegaskan kedekatan TNI dan rakyat. Meski dengan fasilitas terbatas, TNI mampu berprestasi dunia dengan membuktikan bahwa kekuatan bangsa ada pada kebersamaan. Keikatan ini harus dijaga agar tidak mudah diprovokasi. Kesimpulannya, ada 3 poin penting. Yang pertama, pemisahan negara dan pemerintah. Yang kedua, kebijakan aset yang berpihak pada rakyat, serta persatuan TNI dan rakyat. Jika terjaga, Indonesia bisa menjadi negara yang adil, kuat, dan bermartabat, di mana dalam Islam, hal ini sejalan dengan konsep amanah, yaitu pemimpin wajib menjaga titipan rakyat dan menegakkan keadilan sosial demi melindungi hak-hak rakyat kecil. Narasi selanjutnya membahas terkait bisnis digital yang disampaikan oleh Raymond Chin mengenai cara membangun bisnis dari nol, di mana banyak orang mengira usaha harus dimulai dengan rencana yang mendetail, padahal yang terpenting adalah eksekusi. Ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu produk, apa yang ditawarkan dan bagaimana harganya dapat menutup biaya. Yang kedua, marketing yang sangat penting di awal karena pemasaran akan membuktikan apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar. Dan yang ketiga yaitu operasi, bagaimana bisnis dijalankan dengan sistem agar bertahan dan berkembang. Mulailah dengan konsep Minimum Viable Product atau MVP dengan menjalankan ide secara sederhana, lalu mengevaluasi dari umpan balik, lalu kembangkan secara bertahap. Dengan cara ini, bisnis kecil bisa tumbuh secara berkelanjutan. Di mana dalam Islam, kerja keras adalah ikhtiar karena hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan tawakal, di mana selain strategi penting untuk menjaga kejujuran, amanah, dan niat yang baik, agar bisnis bukan hanya sekedar menguntungkan tapi juga membawa keberkahan. Narasi selanjutnya membahas terkait peluang bisnis digital dengan modal yang kecil, di mana banyak orang mengira bisnis tanpa modal itu mustahil. Padahal dengan adanya teknologi dan AI, kita bisa mulai hanya dengan menggunakan handphone dan keterampilan dasar. Ada 3 ide menarik. Yang pertama yaitu Clipper Affiliate, di mana membuat potongan konten pendek dari podcast atau YouTube untuk melakukan affiliate marketing. Selain akan mendapatkan komisi, hal ini juga melatih kita dalam membaca tren konten yang viral. Yang kedua, UGC Agency. Karena audiens lebih percaya terhadap konten otentik dari pengguna, kebutuhan brand terhadap UGC kini sangat besar. Yang ketiga, Remote AI Work, menawarkan jasa digital dengan bantuan AI, di mana produknya akan lebih cepat, murah, dan tetap berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar global. Kesimpulannya, modal kecil bukan alasan untuk tidak memulai. Kuncinya ada pada keberanian dalam mengeksekusi, adaptif pada tren, dan proaktif melihat peluang. Dalam Islam, usaha seperti ini bisa menjadi ladang amal jika dijalankan secara halal. Islam mendorong inovasi, memanfaatkan teknologi dengan baik, dan menjauhi kecurangan agar bisnis tidak hanya menguntungkan tapi juga membawa keberkahan. Pada narasi terakhir, dijelaskan terkait strategi berjualan dengan marketing funnel. Marketing funnel terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu awareness, di mana konsumen dapat mengenal brand lewat konten atau iklan. Yang kedua yaitu consideration, di mana konsumen dapat mencari informasi dan membandingkan produk. Yang ketiga yaitu conversion, di mana momen konsumen membeli produk tersebut dengan bisa meningkatkan promo, retargeting atau layanan cepat. Yang keempat yaitu loyalty, di mana menjaga konsumen agar membeli ulang lewat email marketing atau penawaran khusus. Dan yang terakhir yaitu advocacy, di mana konsumen puas dan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Kesimpulannya, funnel menunjukkan bahwa penjualan adalah proses bertahap. Dengan strategi tepat di tiap tahapnya, bisnis bisa berjalan lebih efektif, membangun loyalitas, dan bahkan mendapat promosi gratis dari konsumen. Dalam perspektif Islam, pemasaran haruslah jujur dan amanah. Kepuasan pelanggan sejalan dengan prinsip ridho bil ridho, yaitu saling rela dalam transaksi, sehingga bisnis tidak hanya untung, tapi juga membawa keberkahan. Sekian penyampaian materi terkait bisnis dan intelijensi digital dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.